saya Rifani Kristimuntu, NIM 2114201070. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pemuda Indonesia Manado, kelas A4 Keperawatan semester 4. Dosen pengampu Nurse Meilin Kauntul Eskop MKes. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Pada saat ini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gangguan pendarahan. Gangguan pendarahan sering terjadi karena darah tidak dapat membeku dengan baik. Pendarahan adalah kehilangan produk darah baik di dalam maupun di luar tubuh. Pada tubuh sebenarnya ada suatu proses pembekukan darah yang mencegah perdarahan terus terjadi. Terkadang kondisi tertentu mencegah darah membeku dengan baik dan mengakibatkan pendarahan berat dan cukup lama. Gangguan pendarahan dapat menyebabkan pendarahan abnormal baik di luar maupun di dalam tubuh. Selanjutnya, pendarahan awal kehamilan, pendarahan kehamilan lanjut. Pendarahan implementasi awal kehamilan umumnya terjadi sekitar 10-14 hari setelah pembuahan atau berhubungan seksual. Oleh karena itu, pendarahan ini dapat disebut sebagai salah satu ciri-ciri kehamilan atau tanda awal kehamilan. Ciri-ciri pendarahan awal kehamilan, pendarahan implementasi dan menstruasi seringkali mirip, sehingga banyak wanita yang sulit membedakannya. Namun ada beberapa ciri yang membedakan keduanya, yaitu warna darah, jumlah darah, kram, jeda waktu, resiko pendarahan saat hamil muda. Pendarahan antepartum atau pendarahan pada kehamilan lanjut adalah pendarahan pada trimester dalam kehamilan sampai bayi dilahirkan. Pada kehamilan usia lanjut, pendarahan yang tidak normal adalah merah, banyak dan kadang-kadang tapi tidak selalu disertai dengan rasanya nyeri. Selanjutnya, pendarahan pada pasca persalinan. Pendarahan atau postpartum adalah pendarahan per vaginam 500 cc atau lebih setelah kala 3. Selesai setelah plasenta lahir. Pendarahan postpartum dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan postpartum primer atau dini dan pendarahan postpartum sekunder lanjut. Pendarahan postpartum disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor berpredisposisi adalah anemia yang berdasarkan prevalensi di negeri. Predisposis adalah atonia uteri serta retensio. Plasenta. Penyebab lain kadang-kadang adalah laserasi serviks atau vagina, ruptur uteri dan inversi uteri. Efek pendarahan banyak bergantung pada volume darah sebelum hamil, derajat hipovolemia, terindikasi kehamilan, dan derajat anemia saat persalinan. Selanjutnya, shock hemoragi. Shock hemoragik disebut juga shock hipovolemik adalah suatu shock yang disebabkan oleh pendarahan yang banyak yang dapat disebabkan oleh pendarahan antepartum seperti placenta previa, solusio placenta, dan ruptura uteri. Juga disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan seperti atonia dan laser serviks atau vagina. Yang pertama, kehilangan darah dapat akibat ekstral seperti melalui luka terbuka, pendarahan internal yang dapat menyebabkan shock hipovolemik jika pendarahan ini di dalam toraks atau abdomen, retroperitoneal atau tungkai atas. Yang kedua, kehilangan plasman merupakan akibat yang umum dari luka bakar, cedera berat autoinflamasi peritoneal.
Yang ketiga, kehilangan cairan dapat disebabkan oleh hilangnya cairan secara berlebihan melalui jalur gastrointestinal, urinarius, atau kehilangan lainnya tanpa adanya penggantinya adekuat. Berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap kehilangan volume sirkulasi tersebut, maka secara klinis tahap shock hemoragik dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama fase kompensasi, rangsangan, refleksi simpatis. Respon pertama terhadap kehilangan darah adalah vasokonstrikasi pembuluh darah perifer untuk mempertahankan pasokan darah ke organ vital. Gejala klinik meliput pucat, takikardia, takipnea. Yang kedua, fase dekompensasi, pendarahan lebih dari 100 ml pada pasien normal kurang atau karena faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, fase kerusakan jaringan dan bahaya kematian, penanganan pendarahan yang tidak adekuat menyebabkan hipoksia jaringan yang lama dan kematian jaringan. Selanjutnya, gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Pengumpalan darah punya bahasa medis, yaitu trombophilia. Kondisi ini bisa terjadi pada siapapun termasuk ibu hamil. Trombophilia merupakan kondisi di mana di daerah ibu hamil kekurangan cairan dan mengandung protein ACA, antikardioplipin antibody, yang tinggi. Ada beberapa hal yang bisa jadi menyebabkan pengumpalan darah pada ibu hamil. Beberapa di antaranya, pertama merokok dan stres, yang kedua pola makan yang tidur tidak sehat, dan yang ketiga memiliki kadar ACA yang tinggi. Penggumpalan darah saat hamil bisa saja terjadi. Berikut ini beberapa bahaya penggumpalan darah pada ibu hamil dan janin. Yang pertama, terjadinya gangguan darah dalam seperti anemia dan leukopenia, yaitu rendahnya jumlah sel darah putih yang ada dalam tubuh. Yang kedua, terjadinya keguguran tanpa penyebab yang jelas di usia kandungan yang sudah menginjak 9 bulan atau lebih. Yang ketiga, terjadinya kelahiran bayi prematur saat usia kandungan belum memasuki usia 34 minggu. Yang keempat, terjadinya penyumbatan di pembuluh darah, nadi atau pembuluh darah balik. Yang kelima, selain itu ibu hamil dan janin juga penting untuk menjaga berat badan untuk mengurangi risiko pembekuan darah selama kehamilan. Karena jika ibu hamil mengalami penggumpalan darah saat masa kehamilan, kondisi ini bisa saja terjadi lagi pada masa kehamilan berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil Tracer Student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.